Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Fitrio dengan NPM 2035 16516258. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Psikologi Komunikasi Kelompok Virtual dalam Penerimaan Konten Radikalisme milik dari Fasya Umi Rizky, Eva Putri Hasanah, dan Nikmah Hadiati Salisah. Program Magister Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, untuk memenuhi tugas 2 Psikologi Komunikasi. Latar belakang: Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, agama, budaya, atau dikenal dengan negara yang majemuk dan multikultur. Keberagaman ini membuat ada banyak perbedaan yang ada di masyarakat, yang bisa menimbulkan gesekan atau konflik. Salah satu yang bisa menyebabkan adanya konflik adalah perbedaan pandangan dalam beragama. Ada survei yang dilakukan Wahid Institute menemukan ada sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia yang pernah melakukan tindakan radikal, dan ada sekitar 11,4 juta jiwa kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal, di mana mereka yang jika diajak atau ada kesempatan mau melakukan gerakan radikal untuk menyikapi fakta-fakta itu dengan tepat. Dibutuhkan studi yang bisa menjelaskan sebab konten-konten radikalisme masih diterima. Sebelumnya sudah ada beberapa studi yang membahas mengenai radikalisme di media sosial atau di internet, seperti studi dari Ahmad Zulfikar berjudul Suara Radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia. Temuannya membahas fenomena media sosial yang digunakan sebagai media untuk menyebarkan paham-paham radikal, dan bagaimana itu menyebabkan adanya proses swaradikalisme, yaitu proses seseorang yang di dalamnya sudah memiliki potensi radikal bertemu dengan lingkungan di media sosial yang menyebarkan ide-ide radikalisme. Kerangka teori. 1. Kedudukan media dalam komunikasi. Media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mengolah, mendistribusikan, atau menyebarkan dan menyampaikan informasi, atau secara sederhananya adalah perantara dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan untuk efisiensi penyebaran informasi. Suryanto 2017. 2. Ruang cyber. Cyberspace atau ruang cyber didefinisikan cukup beragam, seperti Reingold dalam Nasrullah mendefinisikan cyberspace sebagai ruang konseptual di mana semua kata, hubungan manusia, data dimanifestasikan oleh setiap orang melalui teknologi komunikasi termediasi komputer. Nasrullah 2014. 3. Virtual Community. Howard Reingold dalam Nasrullah mendefinisikan komunitas virtual adalah kumpulan sosial yang muncul dari internet ketika cukup banyak orang melakukan diskusi publik yang cukup lama dengan perasaan manusiawi yang cukup untuk membentuk jaringan hubungan pribadi di ruang cyber. 4. Psikologi komunikasi kelompok. Fisher dalam Jalaluddin Rahmat menyebutkan ada 4 ciri pendekatan psikologi dalam komunikasi, yaitu 1. Penerimaan stimuli secara indrawi, 2. Proses yang mengantar stimulus dan respon, 3. Prediksi respon, dan 4. Peneguhan respon. 5. Psikologi komunikasi kelompok virtual. Dalam pembentukan kelompok virtual, pasti ada stimulus tertentu yang diterima individu-individu berupa konten-konten baik di website, media online, blog, media sosial, social messenger, dan sebagainya. Dan stimulus itu masuk atau diterima melalui penginderaan menggunakan akun yang digunakan tiap individu di ruang cyber. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan sebuah fenomena dengan menginterpretasi dari sudut pandang tertentu. Dengan fokus penelitian mengkaji mengenai fenomena penyebaran konten radikalisme dari sudut pandang konsep virtual community. Pengambilan data dilakukan menggunakan sumber yang bisa diakses secara online di media sosial. Pembahasan dan hasil penelitian. Kehadiran internet telah banyak mengubah kehidupan masyarakat. Dikatakan bahwa internet adalah media global. Warga digital tidak hanya dapat mengekspresikan ide-ide individu mereka, tetapi juga akan menciptakan komunitas virtual yang beragam dan kohesif untuk memfasilitasi agensi dan reformasi. Salah satunya kemunculan komunitas atau kelompok virtual ekstremisme yang menolak adalah Islam moderat. Selama tahun 2018, menurut data Kementerian Komunikasi dan Informasi, terdapat pemblokiran konten yang mengandung radikalisme dan terorisme sebanyak 10.499 konten,
terdiri dari 7.160 konten di Facebook dan Instagram, 1.316 konten di Twitter, 677 konten di YouTube, 502 konten di Telegram, 502 konten di flash sharing, dan 292 konten. Data-data tersebut menunjukkan bahwa komunitas virtual ekstremisme berkembang sangat pesat di internet. Pertama, pola individu yang dilakukan melalui akun pribadi miliknya seperti Instagram cenderung memposting konten-konten yang berkaitan erat dengan pandangan komunitasnya. Individu dalam komunitas tersebut tidak ragu untuk mengekspresikan perspektifnya tentang aspek kehidupan, termasuk pandangan politik. Selain itu, konten muatan pada akun individu cenderung pada konten-konten agamis, seperti seruan jihad, menutup aurat, hijrah, dan lainnya. Pesan yang dirancang dalam konten individu tersebut bisa ditunjukkan untuk memberikan pengertian akan gagasan yang radikal, sehingga bisa mempengaruhi sikap atau mempersuasi individu-individu lain yang mungkin akan termanipulasi secara psikologis sampai mengikuti gagasan itu. Kedua, pola pada akun kelompok yang memiliki kecenderungan sama, biasanya selaras. Konten-konten yang ada pada akun kelompok ini akan digunakan sebagai bahan like dan share bagi pengikutnya, sehingga konten-konten tersebut tidak hanya tersebar di satu jenis platform saja, melainkan berbagai macam platform, diantaranya WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, dan lainnya. Apalagi jika dunia nyata, mereka memiliki kelompok premier yang memiliki gagasan radikal seperti dari keluarga, tetangga, atau sahabatnya, di mana hal-hal yang bersifat pribadi dan mendalam bisa dikomunikasikan dengan lebih mudah dan sekedar untuk menjalin hubungan baik. Maka agar persaudaraan atau hubungan tidak rusak, mereka yang sudah melakukan komunikasi dengan kelompok primer terkait dengan isu-isu radikalisme ini semakin meyakinkan dengan adanya kelompok virtualnya di ruang cyber. Kesimpulan dan saran. Penyebab masih banyaknya orang-orang yang menerima konten-konten radikalisme dan cenderung menolak gagasan beragama di sosial media dikarenakan adanya mobilisasi komunikasi antar individu yang memiliki pemikiran sama tentang radikalisme yang membentuk kelompok virtual. Ruang cyber yang mempermudah interaksi masyarakat membuat komunikasi bisa berlangsung lebih mudah dan cepat dengan menggunakan media virtual. Dari sisi psikologi, adanya kelompok virtual ini, individu-individu tersebut tidak merasa sendirian tentang apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang radikalisme. Gagasan beragama sangat penting untuk diteruskan, disebarkan agar bisa mengimbangi gagasan radikal yang juga masih banyak disebarkan oleh kelompok-kelompok radikal. Dan mengingat kelompok virtual bisa mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap konten-konten tertentu. Maka agar gagasan moderasi agama bisa diterima, dan bisa menggunakan kelompok-kelompok virtual melalui media di ruang cyber, khususnya media yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.